Mengurangi alur birokrasi dalam proses pelayanan masyarakat menjadi salah satu dasar pemikiran bahwasannya perlu adanya badan layanan umum. Sehingga diharapkan instansi pemerintah yang seringkali mendapat stigma bahwa memberikan pelayanan yang lambat dan berliku-liku dapat bertransformasi, memberikan pelayanan yang prima dan maksimal secara langsung kepada setiap masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Taruna Utama Muhammad Akbar Duyanto dengan STB 4826 Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B untuk menyampaikan materi mengenai Badan Layanan Umum yang akan digunakan untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Kehadiran Badan Layanan Umum dalam proses layanan kepada masyarakat tentunya mendukung terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Dibentuknya Badan Layanan Umum merupakan upaya debirokratisasi instansi pemerintahan ketika memberikan pelayanan pada masyarakat. Instansi pemerintah yang kerap digambarkan memberikan layanan yang lambat, kurang prima, dan kurang profesional, melalui adanya Badan Layanan Umum ini, diupayakan layanan yang dihasilkan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Upaya debirokratisasi ini yang diterapkan pada Badan Layanan Umum sejak dengan program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dari definisi Badan Layanan Umum tersebut dapat diambil beberapa karakteristik dari Badan Layanan Umum, yaitu kewajiban utamanya adalah menyediakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut, baik barang maupun jasa, dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, tetapi tetap dalam aktivitas layanannya, memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum memiliki beberapa ciri karakteristik yang khas. Yang pertama, Badan Layanan Umum berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, Badan Layanan Umum berfungsi menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Meskipun demikian, Badan Layanan Umum tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan beroperasi berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Selain itu, pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau tenaga profesional non-PNS, sesuai dengan kebutuhan BLU itu sendiri. Menurut Hayuning Rizky Mahardita dalam Darmayanti pada tahun 2014, efisiensi ini diukur sebagai tingkatan penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Adapun menurut Kusrianto dalam Sutrisno pada tahun 2017 mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta tenaga kerja di sini adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dari pengertian ahli tersebut mengenai efisiensi dan produktivitas, BLU dapat menjalankan aktivitasnya, memaksimalkan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk menghasilkan layanan yang maksimal yang dapat mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum juga merupakan ciri yang khas tersendiri yang membedakannya dengan satuan kerja lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Badan Layanan Umum dalam mengelola keuangannya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin optimal. Nah, keleluasaan yang diberikan kepada suatu Badan Layanan Umum dalam mengelola keuangannya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat. Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, suatu badan layanan umum juga dengan prinsip fleksibilitasnya menerima pendapatan negara bukan pajak dan langsung bisa menggunakannya tanpa terlebih dahulu menyetor ke kas negara. Suatu BLU beroperasi sebagai unit kerja dari kementerian atau lembaga yang tujuan utamanya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, yang dalam pengelolaannya harus merujuk kepada kewenangan yang ditugaskan oleh kementerian atau lembaga yang menaunginya. Menteri dan pimpinan lembaga yang menaungi badan layanan umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dihasilkan oleh badan layanan umum dalam naungannya. Satuan kerja atau instansi pemerintah yang akan menjadi badan layanan umum menerapkan pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pada instansi tersebut. Badan layanan umum dapat memberi piutang sehubungan dengan barang atau jasa yang dihasilkan dan dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab. Suatu badan layanan umum juga dapat memiliki utang terkait dengan kegiatan operasional badan layanan umum tersebut, yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang transparan dan sehat. Nah, utang jangka pendek dipergunakan untuk kegiatan operasional, sementara utang jangka panjangnya digunakan untuk belanja modal. Satuan kerja dapat menjadi badan layanan umum apabila memenuhi syarat substantif, teknis, dan syarat administratif. Persyaratan substantif meliputi penyelenggaraan layanan oleh satuan kerja yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis dianggap memenuhi apabila kinerja pelayanan dipandang layak dikelola secara badan layanan umum dan kinerja keuangannya sehat. Adapun persyaratan administratif yang meliputi persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, pola tata kelola, laporan keuangan pokok, standar layanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Apabila diamati secara sama, terdapat beberapa perbedaan antara badan layanan umum dan badan usaha milik negara atau BUMN. Di antaranya dari sisi mencari keuntungan. Pada BUMN, diwajibkan untuk mencari sebuah keuntungan, sementara pada BLU tidak mengutamakan kepentingan keuntungan. Dari sisi pengenaan tarif pada masyarakat, BUMN dapat memungut biaya kepada masyarakat dalam rangka mencari sebuah keuntungan, sementara pada badan layanan umum dipersyaratkan pungutannya dalam rangka pengembangan layanan, dengan harus melihat kepada daya beli masyarakat dan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta melihat kompetensi yang sehat dengan penyedia layanan sejenis. Dilihat dari sisi asetnya, aset BLU tidak terpisahkan dari kekayaan negara, sementara aset BUMN terpisahkan dari kekayaan negara. Dari sisi pendapatan usahanya, pendapatan BUMN tidak sepenuhnya pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, sementara pada BLU merupakan suatu PNBP. Nah, saat ini jumlah BLU telah mencapai 260 badan layanan umum yang didominasi dari sektor kesehatan dan pendidikan. Di Provinsi Papua sendiri terdapat 3 satuan kerja yang bersatu sebagai BLU. Yang pertama Rumah Sakit Manten Inde, yang kedua Rumah Sakit Bayangkara, dan ketiga Politeknik Penerbangan. Sementara di Papua Barat sendiri ada Politeknik Pelayaran Sorong. Nah, menarik nih apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Ia mengungkapkan bahwa BLU dikatakan penting di Indonesia karena BLU sendiri didominasi oleh rumpun kesehatan sebagai salah satu BLU yang terbesar. Saat ini BLU rumah sakit sekitar 3,4% dari total rumah sakit yang ada di Indonesia. Tetapi rumah sakit BLU ini melayani sebanyak 13,6% dari total pasien di seluruh Indonesia. Dan 80% adalah pasien dari pemilik BPJS. Hal tersebut juga dapat dilihat dari BLU rumpun pendidikan, di mana PTN BLU hanya berjumlah 101 perguruan tinggi atau sebesar 1,78% dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Namun, jumlah yang kecil ini
PTN BLU dapat mendidik 1,5 juta mahasiswa atau 18,9% dari total mahasiswa di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. BLU Rumput Pendidikan juga telah menghasilkan 30.000 research dan 5.000 hak kekayaan intelektual. Begitu juga dengan BLU LPDP yang memberikan beasiswa bagi 20.000 penerimanya. Nah, dari penjelasan Sri Mulyani di atas atau tadi dapat dilihat bagaimana peran Badan Layanan Umum Rumpun Kesehatan mengambil peran yang cukup besar dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Badan Layanan Umum Rumpun Pendidikan yang walaupun jumlah hanya 1,78% dari total perguruan tinggi yang ada di Indonesia, namun jumlah mahasiswa yang dilayaninya jauh lebih besar dari perguruan tinggi non-BLU. Nah, ini menjadi penting bagi kementerian atau lembaga saat ini untuk mendorong satuan kerja di bawahnya yang berpotensi untuk menjadi BLU agar layanan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan PNBP dari satuan kerja tersebut bisa digali lebih maksimal lagi dengan sendirinya. Yang tentunya akan mengurangi ketergantungan pembiayaan dari rupiah murni dan akan menciptakan ruang fiskal bagi pemerintah yang lebih luas. Bagi instansi pemerintahan yang telah berubah berstatus menjadi BLU, hendaknya senantiasa memperhatikan kualitas layanan yang dihasilkannya. Apakah layanan tersebut sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau masih perlu ditingkatkan lagi? Suatu BLU juga harus tetap melihat tujuan utama dari sebuah BLU, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian materi tentang BLU yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.